Halo, selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Economic Order Quantity pada efisiensi persediaan PT Health di Indonesia. Saya Andres Yudanto dengan NIM 06856 dan saya mengambil jurnal dari ResearchGate. Latar belakangnya yaitu perusahaan PT Health Today Indonesia mengalami kelebihan dan kekurangan stok. Lalu fluktuasi harga dan bahan impor yang masa kadaluarsanya memperburuk situasi. Ketidakefisienan berdampak pada biaya penyimpanan dan hilangnya peluang penjualan. Nah, lalu yang dibutuhkan itu adalah sistematis seperti EOQ. Dan tujuannya untuk agar penyediaan tidak terlalu banyak atau overstock dan tidak terlalu sedikit, tapi berada pada tingkat optimal, yaitu menentukan jumlah pemesanan yang optimal untuk tiap produk, menurunkan biaya pemesanan, menyesuaikan jumlah persediaan dengan kebutuhan real pasar. Landasan teorinya di sini order EOQ menentukan kuantitas pemesanan yang meminimalkan total biaya. Lalu ada ROP, titik pemesanan ulang agar tidak terjadi kehabisan stok. Lalu ada safety stock, yaitu cadangan. Jadi ketiga konsep ini saling melengkapi untuk pengendalian persediaan modern. EOQ fokus pada efisiensi, ROP pada waktu, dan safety stock pada antisipasi risiko. Lalu di sini ada perhitungan metodenya untuk economic order quantity, yaitu ada EOQ sama dengan 2DS H, yaitu sudah ada di sini, yaitu D adalah permintaan tahunan, S adalah biaya pemesanan, dan H biaya penyimpanan per unit. Jadi formula ini bertujuan untuk mencari titik minimum dari total biaya dengan memperhitungkan seberapa sering dan seberapa besar pemesanan dilakukan. Lalu data produk dan hasil EOQ-nya adalah fruit smoothies, bubble, Trisco, honey, Sunfield. Hasilnya dari tahun 2013 sampai 2016. Dan EOQ meningkatkan pengelolaan makin optimal dan stok maksimum menurun. Biaya simpan semakin efisien. Dengan menerapkan EOQ, jumlah pembelian disesuaikan dengan kebutuhan, bukan hanya berdasarkan kebiasaan atau bahkan asumsi. Lalu ada analisisnya di sini tahun 2013 efisiensinya sebesar 56,2%, yaitu sekitar 224 juta. Lalu di tahun 2016 meningkat menjadi 83,2%, yaitu meningkat lagi sebanyak 81 juta. Jadi dan sekarang masih meningkatkan lagi karena integrasi sistem dan perbaikan kebijakan pengadaan. Lalu untuk analisis keseluruhannya, itu EOQ memang efektif untuk membantu perencanaan persediaan. Namun faktor eksternal seperti penurunan permintaan dan masa kadaluarsa punya peran sendiri atau bahkan peran yang besar. Integrasi data produksi dan penjualan masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi pengelolaan stok sebaiknya didasarkan pada data permintaan real, bukan hanya asumsi atau kondisi masa lalu. Untuk kesimpulannya, EOQ berhasil menurunkan ketidakefisienan pada persediaan, memang jelas. Lalu faktor eksternal dan internal sama-sama penting dalam manajemen stok. Perusahaan harus selaraskan manajemen persediaan dengan strategi bisnis. Jadi manajemen persediaan bukan hanya soal menghitung, tapi juga adaptasi terhadap dinamika pasar dan kondisi internal perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.